Oke, baik. Saya sapa dulu saudara-saudara kita, terutama yang sudah percaya Yesus Kristus. Salam semuanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pertama-tama saya ingin perkenalkan, nama saya Muhammad KC, umur saya 52 tahun, status menikah, 1 istri 2 orang anak. Saya asal dari Ciamis, Jawa Barat, dari suku Sunda. Saya memang dulu, lanjut. iya Pak. Bisa jelas suaranya Pak? Suara saya bisa jelas? Jelas Pak, jelas. Oh iya, Pak. Saya bisa diinfokan sedikit tadi Bapak baca ayat Al-Quran. Artinya apa Pak? Mungkin bagi yang non Muslim kan mungkin bertanya-tanya itu apa apa yang Bapak bacakan tadi. Jadi mereka juga mungkin bisa paham ya Pak. Baik, baik. Karena saya dulu sejak kecil saya hidup di lingkungan pesantren. Nah, yang tadi saya bacakan sekarang akan saya tunjukkan kitabnya, karena orang akan bertanya, betul nggak ini orang ini keluaran pesantren, pernah pesantren? Pasti Nah, Pak, tentu pasti. itu harus didukung sekali oleh fakta, bukti yang akurat. Yang tadi saya bacakan ini, nah ini kitabnya nih, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini segala puji bagi Tuhan alam semesta. Iya Pak. Wabihi nasta'inu, dan hanya kepada Allah, hanya kepadanya minta pertolongan, ala umuri dunya, pirang-pirang perkara urusan dunia, wal akhirat, dan urusan akhirat. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi qala rabbi srohli sodri itu artinya doa. Katakanlah, ya Tuhan kami, lapangkanlah, rabbi srohli sodri, lapangkanlah dada kami, wa yassirli amri, dan lancarkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka yang mendengarkan saya bisa mengerti apa yang saya ucapkan, itu maksudnya. Oh, nah, itu tadi Arabnya seperti itu. Nah, ini artinya. Itu terdapat di dalam surah apa ya Pak? Dalam Al-Quran di dalam surah apa ya Pak itu? Itu bukan ada di dalam surat Al-Imran, cuman itu mukodimahnya bukan dari surat Al-Quran, dari kitab. Nah, ini kitabnya. Ini bisa namanya kitab. Bisa ditunjukkan Pak? Nah, ini kitab Safinatun Najah, kasih patu saja. Kasih patu saja, namanya Safinatun Najah. Nah, ini nih. Nah, di sini nih Safinatun Najah itu fikih. Safina itu artinya bahasa kita itu adalah perahu. Najah artinya keselamatan. Maksudnya kitab ini adalah perahu keselamatan.
artinya. Ya. Nah, kitab ini dikarang oleh seorang ulama dari Banten namanya Syekh Salim bin Samir, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Iya. Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Imamnya di sini dijelaskan imamnya Imam Syafi'i. Nah ini. Nah di sini tertulis imamnya Imam Syafi'i. Nama Syafi'i itu adalah yang disebut Muhammad bin Idris. Iya Pak. Kalau Rasulullah itu kan Muhammad bin Abdullah terkenalnya. Iya. Nah, kalau Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Dia dari Mekah hijrah ke Mesir tahun 200 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Jadi 4 tahun di Mesir menyebarkan kitab kuning ini. Nah, ini yang disebut kitab kuning, kitab pesantren, dan ini banyak beredar di pesantren-pesantren. Ini sebetulnya saya malu, kitab paling dasar ini kalau di sekolah itu tingkatnya ibtidaiyah, tingkatnya SD. SD ya Pak ya? Ibtidaiyah, bahasa Arabnya ibtidaiyah. Jadi bedanya dengan Al-Quran itu apa ya Pak Ustadz? Bedanya dengan Al-Quran, perbedaannya adalah kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad. Kalau ini kan hasil pengertiannya para ulama, artinya disebut fikih, itu ada pengertiannya ulama dari Arab, maka bahasa Arabnya fikih. Jadi fikih itu adalah pengertian. Jadi bisa disebut kitab karangan begitu ya Pak Haji ya? Maaf, diulangi. Iya, jadi apa bisa disebut sebagai kitab karangan manusia aja begitu? Ya, benar. Jadi ini kitab karangan manusia. Nah, kitab ini substansinya adalah rukun Islam. Rukun Islam ini adalah hukum wajib agama Islam. Nah, ini rukun Islam. Nah, rukun Islam. Ya, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, dan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah naik haji ke Mekah kalau mampu di jalannya, kalau mampu punya ongkos. Kalau saya tahunya cuma yang kelima itu aja Pak Haji. Jadi saya tidak terlalu mengerti urutannya gitu loh. Cuma tahunya kalau pergi haji, nah itu berarti menjalankan ini rukun Islam gitu loh. Iya. Ya. Nah pertanyaan saya Pak Haji. Ya, pertanyaan saya, sorry saya potong sebentar ya. Pertanyaan saya, apakah rukun Islam ini hanya tertulis di dalam kitab karangan itu, kitab fikih itu, atau rukun Islam ini ada di dalam Al-Quran, Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan supaya baik yang Muslim dan juga yang non-Muslim bisa mengerti gitu loh, Pak. Jadi dasar-dasarnya itu kita bisa tahu gitu loh. Jadi rukun Islam secara runtut tersusun 5 perkara, 5 poin rukun Islam ini di Al-Quran tidak ada. Oh, gitu ya. Karena itu hasil merangkai para ulama. Rangkaian para ulama
Gitu. Hasil gitu. namanya juga fikih. Fikih itu kan pengertian orang Arab, hasil pengertian. Jadi orang orang para ulama itu baca Al-Qur'an. Kemudian di Hmm. Al-Qur'an itu dia disimpulkan sedikit-sedikit dirangkaikan gitu. Oh, Cuman di gitu situ ya. kan ada yang ditambah, ada yang dikurangi begitu. Oh, gitu ya. Sehingga Jadi secara tersusun di Al-Qur'an tidak ada. secara tersusun tidak ada, tapi Tidak ada. ada beberapa bagian mungkin terpisah-terpisah, apa begitu, Pak Haji? Kalau di Al-Qur'an masih berantakan. Hmm. Seperti ada satu ayat, aqimus sholat wa ita'u zakat. Dirikanlah Hmm. sholat dan bayar zakat, itu cuma dua, satu ayat. Oh, begitu ya. Kemudian nanti ada lagi wahijul baita di surat lain. Begitu. Oh, ya. Jadi tidak secara apa berurutan gitu ya di dalam satu satu apa perikop begitu, enggak begitu ya, Pak Haji Tidak, ya? tidak secara Hmm. berurutan. Ya, 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 ya. Betul. Ya, Lanjut. silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji ya. Silakan. Lanjut, Pak. Ketika Bapak di Mekah dulu, Bapak bisa nanya ya? Ketika saya di Arab Mekah, nah saya melakukan sholat. Iya. Saya sholat dari Jeddah. Waktu sholat itu subuh. Ya. Nah, subuh saya dari jam 5 itu dikir sampai siang. Ketika saya udah kesiangan, saya kaget melihat matahari kok timbul dari depan saya. Kalau di sini kan di Indonesia saya sholat menghadap ke barat tuh. Iya. Saya pikir, loh matahari keluar dari barat ini. Saya kaget di situ. Ternyata Jeddah itu adalah di barat Mekah. Jadi 87 kilo antara Mekah dan Jeddah. Oh, gitu. Nah, ketika saya ke Taif, ke daerah pegunungan, kalau di Indonesia itu sama dengan Cipanas, puncak itu dingin banget di daerah gunung Taif. Iya, iya. Taif juga tempat perang Nabi Muhammad dulu. Di sana di Taif itu banyak wortel yang sebesar-besar paha. Wah, Bagus tuh besar Taif sekali. tuh buat nanam wortel. Iya, iya, iya. Nah, saya menghadapnya ke utara kalau sholat begitu. Oh. Saya bertanya, kenapa saya menghadap ke utara? Oh, bait Allah, Ka'bah kan di belah utara katanya. Oh, begitu. Terus saya ke Jijan, menghadap ke selatan. Loh, kenapa saya sholat menghadap ke selatan? Karena Mekah itu ada di sebelah selatan. Jadi dari Arab itu memang semuanya yang dari barat ke timur, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, bertumpu kepada Mekah. Ketika sudah di Mekah, dekat Ka'bah, kita nggak perlu sholat, muter aja 7 kali tawaf. Setelah tawaf udah pulang. Gitu. Orang lain pada sholat. Jadi yang sholat itu yang jauh ke Mekah. Kalau yang bisa cium Hajar Aswad itu nggak sholat. Gitu. Setelah tawaf 7 kali putaran, ya sudah pulang. Begitu. Di situ berpikir, kenapa ya saya datang ke Arab mau mencari Allah kok dan ketemunya batu gitu. Nah, disitulah saya ingin ini mengungkapkan kepada orang Indonesia, ternyata kitab kuning ini adalah alat ya, alat untuk menghidupi negara Arab. Di situ itu Arab itu pintar. Orang hajian semuanya wajib hukumnya potong rambut, digundul. Ternyata supaya barbershop di sana itu semuanya laku. Semua tamu harus potong rambut. Gitu ya. Jadi untuk Raja Arab itu pintar untuk menghidupi rakyatnya di sana. Semuanya laku, sampai batu cincin yang dari Jatinegara laku banget di sana. Katanya dari Mesir, daripada Jatinegara itu. jadi apa sebuah kebijakan yang tidak ini ya Pak ya, tidak murni gitu ya.
Ya, Ini ya. topi-topi ini buatan Tanah Abang nih, buatan di Jakarta ini. Di sana dijual katanya topi Mesir. Oh. Jadi lucu Nah, juga ya Pak Haji. yang asli Arab ini baju, yang asli Arab ini baju ini nih, yang asli Arab nih. Oh, yang Bapak pakai itu ya? Gitu. Iya, ini saya pakai ini budaya Arab. Di sana itu saya mencari celana dalam sempak, nggak ada di Arab. Laki-laki nggak pernah pakai Oh, sempak. oh begitu. Wah, Begitu. Ini agak. aslinya. Oh, ya, 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 ya.